Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengundang bersama-sama mempersiapkan hati pikiran kita. Kita akan memuji Dia, sebab Dia layak kita puji. Sebab Kau layak pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Ibadah raya pada pagi ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa yang di surga, yang telah menciptakan langit dan bumi, dan Allah Roh Kudus, serta persekutuan dengan anaknya yang tunggal di dalam Yesus Kristus. Kiranya Allah Tritunggal itu hadir dan menerima sembah sujud kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika di dalam kehidupan kita semua yang ada baik-baik saja, dengan mudah kita katakan Tuhan itu baik. Tapi sebaliknya, ketika semua itu tidak bisa berjalan dengan apa yang kita kehendaki, apakah tetap kita katakan Tuhan itu baik? Percayalah bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia, Yesus, yang menghiasi hidup kita. Berkat kemurahan, hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. penuh dengan harapan. Aku ada saat ini Semuanya karena kasih. semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, Aku hidup semua hari karena berkat ini, kemurahan. semua berkat kemurahan. Sama-sama kita katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku. Kita undang kita semua berdiri. Kau hiasi kehidupanku, kemurahan. Kau rancangkan masa depanku, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. penuh dengan harapan. Aku saat ini semua
kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini. Aku saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti pujian yang kita naikkan, aku ada semua karena kasih. Bahkan aku hidup hari ini semua karena berkat kemurahan Tuhan. Tidak ada dan tidak bisa kita tidak katakan terima kasih Yesus. Engkau sangat baik. Apapun keadaan kita pada pagi ini, mungkin saat ini kita sedang sakit. Mungkin saat ini kita sedang terbaring di rumah sakit. Atau bahkan kita sekarang mengalami pergumulan yang sangat berat. Kita katakan, Tuhan Yesus tetap baik. Terima kasih. Pagi ini kami menyerah akan setiap sisi kehidupan kami. Seringkali kami melalaikan Tuhan. Seringkali kami meninggalkan Tuhan. Kami enggan memuji, memuliakan nama-Mu. Sebenarnya kami tidak layak datang ke hadapan-Mu Tuhan. Jika saat ini kami ada, jika saat ini kami masih diberi kesempatan untuk menikmati dunia ini, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Kesempatan ini Tuhan, kami kembali bertekuk lutut di hadapan-Mu. Kami mohon pengampunan. Karena hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus ada pengampunan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita pujikan, Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan Kau rancangkan masa depan Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan aku ada saat ini
Semua kita katakan aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan. Semua berkat kemurahan. Kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, baik bagiku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama sudah mohon pengampunan kepadanya dengan harapan Tuhan mengubah hati kita. Mungkin dalam kegelapan Tuhan akan ubah seputih salju seperti hati Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Ubah hatiku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau pejunan, aku tanah liat. Engkau pejunan, ku tanah liat. Untuk jadikan ini doaku. Untuk jadikan ini doa. Ubah hatiku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku Sekali lagi kita ulangi pujian ini. Ubah hatiku seperti salju. seperti salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Kau pejunan, untuk jadi ubah hatiku seputih salju. ubah hatiku seperti Ubah hatiku seperti dirimu. Sekali lagi kita pujikan, kita semua berdiri. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku
Engkau penjunan ku tanah. Seperti salju, ubah hatiku seperti dirimu. Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama membaca petunjuk hidup baru. Bersama-sama kita akan baca, kita mulai dari alamat ayatnya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi saya bacakan untuk kita semua. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dipersilakan Bapak Ibu jemaat untuk duduk kembali. Patut kita bersukaria senantiasa, karena pada pagi hari ini kita bersama-sama, Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Bahkan Tuhan sudah janjikan Roh-Nya untuk kita bersama-sama. Kita sama-sama pujikan, satukanlah hati kami. Silakan bertepuk tangan. Hati kami memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Teratalah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Satukanlah hati kami. Bergandeng Bapak Ibu tangan silakan berdiri. kasih, Ya. Silakan bergandeng tangan saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi, satukanlah hati kami. Sama hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kita bergandengan tangan Bapak Ibu. Silakan. Bergandengan Tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman,
saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. keluarga kerajaan Sekali lagi, GKT Ampenan. keluarga GKT Ampenan. Iya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah bergandengan tangan. Untuk apa? Kita sudah mengeratkan hati kita satu dengan yang lain. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Ingat, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Selagi ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupi segalanya. Katakan tanah bergelombang. Tanah yang berlubang. Tanah yang berlubang. Di siang dibangun di atas dasar iman. Tanah bergelombang. Timbulah tanah yang berlubang. Menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar. Tiada lelah Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Jadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah Tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Jadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama ambil sikap sempurna. Kita akan mengakui pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentu kita sudah mempersiapkan ucapan syukur kita melalui persembahan.
yang sudah kita persiapkan dari rumah tentunya. Dan saya yakin apa yang kita berikan melalui persembahan berupa materi ini sangat tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah anugerahkan untuk kita. Kita diasihi hidup kita, bahkan kita diberkati, setiap detik kita diberkati. Kita bersama-sama akan serahkan persembahan. Bisa mungkin IT menyalakan televisi yang ada di depan saya. Ya. Bisa dihidupkan televisinya IT. Silakan, mungkin kasihan singer. Lupa ya. Firman Tuhan untuk kita semua demikian. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? 1 Yohanes 3 ayat 17. Kita akan serahkan persembahan kita sembari kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Kasih Tuhan, untuk kasih setiamu Yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Yesusku, buat anugerah yang kami selama ini. Tuhan Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Saudara kita semua berdiri. Yesusku, buat anugerah yang sehari ini. Tuhan Doa persembahan dan doa syafaat pada hambanya Pendeta Suharto. Silakan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk segala berkat pemeliharaan yang sudah Tuhan berikan. Kami membawa persembahan ini, kiranya Tuhan menolong setiap kami, supaya kami belajar memberikan yang terbaik. Tuhan menolong kami agar kami senantiasa tetap setia di dalam memberikan persembahan persepuluhan, memberikan persembahan syukur, dan persembahan-persembahan yang lain. Tuhan menolong agar setiap kami senantiasa mendahulukan apa yang menjadi milik Tuhan, dan kami dengan yakin Tuhan akan mencukupi setiap kebutuhan kami. Kami berdoa saat ini bagi gerejamu, Tuhan menolong
Tuhan memberkati di dalam program-program gereja. Tuhan turut campur tangan memasuki bulan depan, bulan Juni, menyongsong ulang tahun gereja. Tuhan mempersiapkan semuanya dengan baik. Demikian juga Tuhan menolong untuk pelayanan misi di Pulau Nusa Tenggara Barat ini. Kami berdoa untuk para misionari yang bekerja dengan senyap. Kiranya kasih anugerah Tuhan memberkati mereka. Pertolongan Tuhan, Tuhan menolong. Kami juga berdoa bagi pergantian pimpinan Bimas Kristen di NTB ini, agar Tuhan sendiri akan pilih dan tunjuk orang yang tepat, yang bisa mengayomi semua umat aliran di NTB, khususnya aliran Kristen ya Bapak. Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan melalui Bimas Kristen. Bapak di surga, kami juga berdoa berseru untuk Indonesia menyongsong pesta demokrasi. Tuhan menolong ya Bapak, suasana politik, suasana ekonomi, suasana keamanan agar tetap stabil. Kami juga berdoa bagi jemaat kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, Tuhan menjamah memulihkan. Kami berseru, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, terima kasih pada hambanya. Sudah Pak kita dalam syafaat, kami undang semua untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, ketika ada seseorang mengalami satu musibah, kemudian kita berkata, itulah hukuman Tuhan. Sebenarnya bukan itu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan sudah rancangkan. Sehingga hati kita meninggi, kemudian tidak bisa mengampuni. Ketika kita ditanya berapa kali kita harus mengampuni orang yang mengalami kesalahan kepada kita, saya tidak akan jawab. Tapi firman Tuhan yang akan menjawab. Melalui pujian yang akan dinyanyikan oleh Komisi Pria. Kepada Komisi Pria, kami persilahkan. Mari Pak, seberapa yang ada kita pujikan Tuhan. Jangan lelah.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya tetap mengingatkan dan mengundang bagi bapak-bapak yang mungkin merasa pria, mari bergabung dengan kami. Di samping kita diperlengkapi firman Tuhan setiap hari Jumat terakhir pada bulan jalan, kita juga diperlengkapi dengan pujian. Bukan hanya 7 kali ternyata kita mengampuni seseorang, tapi 77 kali 7. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin ada orang yang menyakiti hati kita, sampai detik ini kita belum bisa mengampuninya. Artinya apa? 70 kali 7 kali kita memberikan pengampunan, tidak ada batasnya, seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Saya undang penatua untuk memberikan warta gereja. Kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, Salam. Hari ini ada beberapa warta yang perlu kita ketahui bersama. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan juga, bahwa hari ini, minggu ini adalah ibadah liturgi kedua. Jadi agak sedikit berbeda. Terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah turut ambil bagian dalam ibadah pada minggu kedua ini. Terima kasih untuk Pak Eko sebagai bos. Terima kasih untuk tim bandnya yang penuh ini. Terima kasih juga nanti kepada Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tak lupa juga terima kasih untuk Komisi Pria yang sudah 2 kali ini menampilkan persembahan pujian. Seperti dikatakan Pak Eko tadi, mari bapak-bapak yang lelaki tentunya, tidak kecuali juga yang mungkin baru menjadi bapak kemarin, pengantin baru, silakan untuk latihan bersama kami di Komisi Pria. Komisi Pria ini mempersembahkan pujian tidak mengenal jadwal. Jadwalnya adalah kesepakatan waktu ngopi bersama. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, Bapak-bapak, untuk ambil bagian di dalam persembahan Komisi Pria. Berikutnya ada beberapa warta. Yang pertama juga, apakah ada di sini Bapak Ibu, saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali hadir? Silahkan untuk berdiri. Ada mungkin? Ada? Oh, terima kasih Pak Sugeng Rawuh. Dari mana Pak? Oh, dari Malang. Adiknya Pak Eko ya. Oh ya. Terima kasih. Setelah duduk kembali, kita berikan aplaus dulu. Terima kasih. Ternyata adiknya Pak Eko. Ada yang lain mungkin? Silakan berdiri di tempat saja. Tidak ada. Baik, kalau begitu. Perjamuan kudus minggu ini akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2023 dengan dress code warna putih. Mari Bapak Ibu jemaat sekalian, kita persiapkan diri di dalam perjamuan kudus ini. Kemudian seperti biasa, latihan paduan suara tetap dilaksanakan setiap hari Senin pukul 19 WITA di gedung GKT Amran. Mengajak kita semua yang rindu untuk mempersembahkan pujiannya, suaranya, silahkan kami tunggu di dalam latihan paduan suara. Berikutnya, kita juga ingat ada beberapa jemaat kita yang sampai saat ini mengalami lemah tubuh, seperti kencing ampol,
Ibu Yanti, Ibu Kwehun, Mama dari Ibu Rahel, Mama dari Bapak Supriyadi, dan Bapak Agus. Kita doakan bersama. Berikutnya, persekutuan Komisi Usia Indah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 pukul 18 sore atau pukul 6 sore. Bagi Bapak Ibu Komisi Lansia yang merasa lansia, silakan untuk dapat hadir karena ibadah lansia ini khusus, yaitu ibadah tentang kesehatan, ceramah kesehatan, yaitu mengatasi insomnia, akan dibawakan oleh Dr. Ninengah Pangeristi. Mari Bapak Ibu, tentunya ini tidak ada lansia juga, kita persiapkan yang akan mendekati lansia ini untuk dapat hadir. Boleh, silakan, kami tunggu. Berikutnya, ada beberapa jemaat yang ulang tahun pada bulan ini. Mohon kesediaannya untuk dapat maju ke depan. Kita akan berbagi kesukaan ini. Yang pertama, Bapak Francisco Tatit Sudarsono. Silakan Pak Fran. Bisa lihat ada. Silakan Pak Fran. Pak Cendrawan sudah, Pak Hanafi sudah. Cindrawati Lo ada? Ibu Cindrawati Lo? Ya. Nah, Saudari Cynthia Meliana Yap. 17 Mei. Silakan maju. Tadi saya lihat tadi. Kemudian sudah Pak Hari Wibowo. Silakan Pak Hari Wibowo. Ada Pak Hari Wibowo. Kemudian ayo sudah. Berikutnya, jika ada di antara kita pada bulan Mei ini yang berulang tahun, kami persilahkan untuk dapat maju bersama dengan jemaat yang lain. Silakan. Mungkin adiknya Pak Eko mungkin, atau ibu mungkin, silakan. Pak, mari Pak, mari, silakan. Ya, mari silakan. Mari. Ada yang lain? Di bulan Mei ini melaksanakan ulang tahun. Mungkin kami lupa menyebut namanya. Ada lagi? Ada? Kira berdiri mau maju. Tidak ada ya? Nah, terima kasih. Kita naikkan satu pujian lagu Panjang Umur. Sambil berdiri, Ibu sambil berdiri. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Kita kesediaan dari penatua untuk menyerahkan bingkisan kenang-kenangan dari gereja. Yang dibantu? Terima kasih. Minta kesediaan dari Bapak Pendeta untuk mendukung dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada jemaat kami, khususnya yang di bulan Mei ini berulang tahun.
Kiranya Tuhan terus memelihara akan iman mereka, Tuhan memelihara kasih mereka, Tuhan memelihara pengharapan mereka, agar tetap yakin bahwa Yesus Kristus adalah sumber berkat, sumber pertolongan, dan juru selamat mereka secara pribadi. Tuhan menolong di dalam pekerjaan, kesehatan, dan Tuhan menolong di dalam rumah tangga, Tuhan menolong juga di dalam masa depan. Anak, mantu, cucu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih anugerah Tuhan terus memberkati. Mereka tambah setia, tambah cinta Tuhan, dan senantiasa tekun di dalam doa dan beribadah. Kami berseru, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Demikian warta jemaat yang ada pada minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami serahkan kepada liturgos. Terima kasih Penatua Bapak yang sudah memberikan informasi untuk kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan diperlengkapi dengan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita fokus pada pemberitaan firman Tuhan. Kita pujikan Roh Penghibur datang. Siarkan kabar senang keliling dunia pada manusia yang dititi dosa. Berita Injil Tuhan masyurkan segera, Roh Penghibur datang. Roh penghibur datang, Roh penghibur datang, Roh yang dari surga, dapat jadi tolong aku siarkan berita Injil Tuhan, Roh Kudus telah datang. Baik, yang kedua, gereja bangunlah. Gereja bangunlah, setia di kemana-pun kuasa kebenaran datang kemuliaan penghiburan. Roh penghibur datang, Roh yang dari surga, dapat jadi tolong aku siarkan berita Injil Tuhan, Roh Kudus telah datang. Mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan yang siang hari ini saya akan ambil dari beberapa teks Alkitab. Kita membuka firman Tuhan dari kitab Yohanes 14 ayat 26, kemudian Yohanes 15 ayat 26, dan kemudian Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 14 ayat 26. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 15 ayat 26. 1, 2, 3. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang,
yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ia akan bersaksi tentang aku. Yang terakhir, pasal 16 ayat 7 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Namun yang benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah Roh Kudus menyelidiki dan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami siang hari ini ditolong untuk bisa memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang luar biasa itu. Tolonglah ya Bapa, biarlah kami diteguhkan, diingatkan, bahkan dibentuk oleh suara Tuhan sendiri. Kami berseru berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, teks-teks yang baru kita baca itu berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus, yaitu sebagai penghibur. Kita bisa perhatikan tadi ya, semua itu 3 ayat ini bicara soal Roh penghibur datang. Kalau kita perhatikan bagian pasal 13 sampai 16 Yohanes ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menjanjikan penghibur kepada para murid, di mana murid-murid akan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, menurut ilmu kejiwaan, penyebab stres yang paling berat dan yang paling banyak adalah keterpisahan dengan orang yang dicintai. Mungkin kita pernah melihat, menyaksikan, mendengar berita seorang anak muda yang gagah atau seorang cewek yang cantik sekali akhirnya bunuh diri karena putus cinta. Itu bisa terjadi karena perasaan stresnya itu adalah paling berat dan paling banyak dialami oleh orang yang ditinggalkan saudara atau orang tua yang dicintai. Oleh sebab itu, perpisahan itu tidak mudah untuk kita atasi. Sama dengan apa yang kita baca siang hari ini. Di dalam bagian ini murid-murid mengalami, boleh dikatakan, stres yang sangat berat. Karena ekspektasinya bahwa Yesus itu adalah Raja, bahwa Yesus itu akan jadi Mesias yang akan memerintah dunia ini, yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Ternyata tidak terjadi. Karena apa? Yesus sendiri berkata, aku akan pergi ke rumah Bapa. Tetapi yang luar biasa yang perlu kita sadari di sini. Dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Perhatikan kata yatim piatu ini tidak punya orang tua. Mungkin ada di antara kita yang sudah yatim piatu. Mungkin sedang yatim atau sedang piatu. Kalau yatim piatu berarti total tidak ada orang tua. Orang tua zaman itu adalah gambaran penopang hidup. Orang tua gambaran pemersatu keluarga. Ini tidak ada. Ini yang membuat para murid mengalami ketakutan. Mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus kurang lebih 3 tahun lah bersama Yesus. Tetapi dalam kebersamaan itu mereka harus berpisah. Ini yang membuat murid-murid mengalami kegentaran, ketakutan, kesedihan yang sangat mendalam. Namun berita bahagianya adalah seperti di dalam Yohanes 14, Yohanes 15, Yohanes 16, bahwa Tuhan Yesus memberikan Roh penghibur. Kita akan merenungkan siang hari ini 2 aspek
pekerjaan roh penghibur yang perlu kita sadari supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat, yang terus maju di dalam menghadapi segala tantangan dan kesulitan. Yang pertama aspeknya yaitu roh penghibur, yaitu Roh Kudus itu akan menghibur yang menderita. Setiap kita pasti akan menghadapi hati yang terluka. Setiap kita pasti suatu ketika akan menghadapi putus asa. Setiap kita pasti akan menghadapi duka cita. Roh Kudus diberikan kepada kita. Dikatakan dalam bahasa aslinya kata penghibur dipakai kata parakletos. Comforter, penghibur atau advocate, yaitu orang yang memberikan nasihat. Kata ini adalah kata yang dilatar belakangi zaman itu. Kalau seorang terdakwa sudah menjadi tersangka, maka wajib hukum memberikan pendampingan, memberikan pertolongan. Di dalam bagian ini dengan jelas, Yesus berkata, kamu akan kuberikan roh penghibur. Itu gambaran bahwa Tuhan itu mengasihi murid-muridnya. Karena mereka sudah menjadi murid Yesus, resikonya adalah mereka akan dianiaya. Mereka akan mengalami perlakuan seperti Yesus. Penderitaan akan mereka alami. Kesulitan-kesulitan hidup akan mereka alami. Tetapi jangan takut. Tuhan menjanjikan roh penghibur untuk datang. Tuhan memberikan pendampingan kepada para murid untuk menghadapi segala situasi. Dan kalau kita perhatikan di dalam sejarah gereja yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul, para murid pun tidak gampang memberitakan Injil dan melayani Tuhan. Ada banyak tantangan, kesulitan. Ada satu cerita, seorang raja punya 2 putra mahkota yang sangat dikasihinya. Raja ini rindu putra mahkotanya itu nanti akan mewarisi pemerintahnya. Oleh karena itu, dia harus pergi ke negeri seberang untuk dilatih, untuk belajar ke negeri seberang. Untuk pergi ke negeri seberang, mereka tidak gampang. Mereka harus melewati lembah, melewati padang, mereka harus menyeberang sungai, dan di situ ada banyak tantangan-tantangan kesulitan. Sebagai seorang raja yang penuh bijaksana kepada anak-anaknya, raja ini memberikan bekal, yaitu sebuah kota. Raja ini berpesan kepada putra-putranya ini, nanti kalau kamu menghadapi raksasa atau naga yang akan menghalau jalanmu, kamu buka kota. Jadi masing-masing putra mahkota ini diberi kota. Berangkatlah mereka untuk pergi ke negeri di mana mereka akan belajar. Di dalam perjalanan, putra yang pertama ternyata benar, sudah diduga, menghadapi tantangan, muncul naga dan raksasa yang ingin menghancurkan, yang ingin membunuh dia. Lalu putra mahkota ini berpikir begini, daripada aku mati, aku lari aja. Jadi putra mahkota ini lari ke hutan. Lalu putra yang kedua bagaimana? Ternyata sama juga. Dia ketemu dengan naga dan raksasa. Putra yang kedua ini masih lebih baik. Dia berani ngambil pedang. Dia melawan naga itu. Ternyata apa? Dia kalah. Tubuhnya penuh luka-luka. Daripada aku mati, aku juga lari juga. Kalau saya bertanya kepada kita, kalau kita menghadapi masalah, sikap kita seperti putra yang kedua atau putra yang pertama atau putra kedua? Yang mana? Umumnya yang mana? Dewi? Yang pertama, lari. Ibu Yulia? Pilih yang mana? Lari juga. Ada orang takut menghadapi masalah, lari.
Lari mungkin dengan melupakan sementara. Pergi ke tempat-tempat sunyi. Banyak masalah ini. Masalah tidak berani dihadapi, dia lari. Atau yang kedua, dia berani, tetapi dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia berani, tetapi dia mengandalkan apa yang ada di dalam dirinya saja. Padahal bapaknya tadi, raja tadi sudah berpesan, kalau kamu ketemu naga, ketemu raksasa, buka kotak itu. Mereka di tengah-tengah persoalan itu lupa pesan ini. Lupa ada sesuatu yang menyertai dalam hidup mereka. Inilah gambaran hidup kita kalau kita hidup tidak mengandalkan Roh Kudus. Ketika kita menghadapi masalah, kita lari. Seolah-olah hidup kita ini hidup seperti manusia yang lama, tidak ada Tuhan di dalam hidup kita. Atau kita yang kedua, kita berani melawan, tetapi sombong dengan kekuatan. Aku bisa. Aku ada pengalaman kok. Tidak perlu Tuhan. Apalagi doa. Tidak perlu. Ingat, hari ini Roh Kudus sudah diberikan di dalam hidup kita. Teorinya tidak sulit. Kalau kita ingin hidup ditolong, dihibur oleh Roh Kudus, lakukanlah mulai dengan berdoa. Andalkan Tuhan. Bapak Ibu, di dalam sejarah gereja mula-mula saya mencatat perkembangan gereja itu luar biasa. Kalau kita melihat Kisah Para Rasul 1 ayat 15, jumlah pertama itu 120 orang. Lalu Kisah 2 ayat 41 naik jadi 3.000. Lalu Kisah 4 ayat 4 itu naik jadi 5.000. Itu jemaatnya itu terus perkembangan yang tercepat. Karena apa? Memang pekerjaan Roh Kudus itu dinyatakan luar biasa pada waktu itu. Ya. Dari 120, 3.000, langsung 5.000 dan seterusnya. Sampai hari ini. Karena apa? Gereja mengandalkan Roh Kudus. Dan kalau kita melihat ciri gereja mula-mula, mereka itu bertekun ibadah, bertekun dalam pengajaran Rasul. Mereka itu mau peduli, berbagi. Pertanyaannya adalah apakah hidup kita seperti gereja mula-mula? Saya setia ibadah, saya berdoa, bertekun, belajar. Kadang-kadang membaca satu ayat aja, satu hari aja mungkin lupa. Ya, suatu ketika ada seorang, ya boleh dikatakan konglomerat di Lombok sinilah. Itu kita teman baik ya. Jadi yang punya ini loh, yang punya Tiara itu loh ya. Pak Markus itu ya. Suatu ketika saya ditelepon, kurang lebih 3 minggu yang lalu ditelepon. Pak Pendeta masih ingat sama saya? Oh iya, saya masih ingat ya. Terima kasih loh ya. Apa Pak Pendeta, terima kasih apa? Saya tiap hari dikirimi ayat. Oh itu ayat-ayat firman Tuhan itu bukan dari saya Pak, saya teruskan aja. Oh enggak apa-apa. Saya sekarang sedang menyendiri di satu villa. Enggak boleh kemana-mana ya, masa tua gini, karaokean, nyanyi-nyanyi. Makanya dia enggak pernah muncul ibadah di sini, mau di Cakra kan jarang muncul. Dia ngomong ayat firman Tuhan itu memberi kekuatan. Saya katakan bukan dari saya, itu saya meneruskan, enggak apa-apa. Berbagi itu luar biasa. Saya terima kasih Bamban Kansya. Pagi, siang, pagi sama malam saya dikirimi ayat itulah. Ayat yang satu ayat yang saya share. Ada orang-orang yang seperti itu dan dia merasakan, dia boleh dikatakan waktu itu dia menyendiri karena memang takut COVID ya. Takut COVID ya. Tinggal di satu tempat. Kebetulan rumahnya di Lombok ini kan beberapa tempat, ada yang di Suranadi, ada yang di Senggigi, ada yang juga di sini di dekatnya Jalan Bung Tomo atau mana, Bung Hatta ya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus itu memberikan kekuatan melalui firman Tuhan. Melalui apa yang kita baca itu adalah modal kita menghadapi tantangan kesulitan hidup. Mari sebagai anak-anak Tuhan kita senantiasa memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Roh Kudus itu hadirkan senantiasa menghibur kita. Parakletos itu hadir dalam hidup kita. Sehingga ketika ada masalah, kita bukan lari atau kita mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi kita ada Roh Kudus, Parakletos. Dia yang akan membimbing saya, akan menolong saya. Ini adalah aspek yang pertama.
pekerjaan Roh Kudus sebagai penghibur. Yang kedua, Roh Kudus itu memberi kemenangan. Aspek kedua kita bisa melihat di dalam pengertian Roh Kudus di dalam kata dari bahasa Latin itu memakai kata penghibur itu memakai kata fortis. Fortis itu artinya gagah berani. Kalau Parakletos tadi kan pendamping, ya, konselor, penasehat. Tapi kata fortis, penghibur di dalam bahasa Latin, Alkitab bahasa Latin ini artinya gagah berani. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu Roh Kudus itu bukan hanya mengambil duka kita, tetapi Roh Kudus itu memberi kemenangan. Roh Kudus itu memberi sukacita. Kata ini juga berarti Roh Kudus itu bukan hanya mengambil kelemahan kita, tetapi juga memberikan kemampuan. Jadi bukan diambil lalu kita kosong, bukan, tapi engkau dibuat menjadi hidup kembali. Roh Kudus ini sebagai penghibur dalam arti fortis, gagah berani ini, Roh Kudus itu mengganti hidup yang kalah dengan hidup yang menang. Roh Kudus itu memperlengkapi untuk kita menjadi orang yang semangat dan berani menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Yohanes 14 ayat 26, kita bisa baca tadi ya, Yohanes 14 ayat 26. Berbunyi demikian. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itu akan berbicara dalam hati kita, menolong kita untuk kita diberikan kemenangan. Maksud di sini dikatakan firman Tuhan berbunyi demikian. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Nah, kata segala sesuatu itu bukan wahyu baru, bukan. Roh Kudus itu mengingatkan firman Tuhan yang sudah kita pelajari, baik dari apa yang dicatat dalam firman Tuhan, yang kita renungkan, yang kita dengar dari khotbah. Ketika kita menghadapi masalah, biasanya kan yang bergejolak itu ya di sini dan di sini. Betul apa? Mau pilih mana ya? Pilih ini atau pilih itu, ya kan? Pilih mana ya? Temanku ngajak minum ini. Ikut minum sedikit-sedikit atau enggak usah sama sekali. Kadang-kadang kan gitu. Roh Kudus itu ngomong enggak boleh, sedikit pun enggak boleh. Tapi kita nyoba. Kadang-kadang kita juga melawan dengan firman Tuhan. Mana sih ada firman Tuhan? Dilarang minum anggur. Tidak dilarang minum anggur. Tidak. Tetapi yang dilarang adalah kita sampai akhirnya ketagihan, mabuk, dan kita lupa segalanya. Nah, di persoalan-persoalan ini adalah persoalan di mana kita digoda oleh iblis. Dicobai. Ketika kita mendengar firman Tuhan pun demikian. Ada orang mendengar firman Tuhan, waduh, mendengar firman Tuhan itu iblis itu bekerja. Yaitu mencuri firman Tuhan itu, mengambil. Ketika kita mendengar firman Tuhan, mungkin otak kita, pikiran kita berpikir, oh firman Tuhan ini cocok untuk suamiku. Oh firman Tuhan ini cocok untuk tetanggaku. Oh firman Tuhan ini cocok untuk temanku. Sehingga firman Tuhan tidak kita alami. Roh Kudus itu berbicara, mengubah hidup kita, membentuk hidup kita. Kita tidak akan alami. Bahkan kadang-kadang kita tidak percaya akan pertolongan Tuhan. Minggu ini saya dapat berkat. Berkatnya itu adalah seorang yang cerita. Sebelum-sebelumnya kira-kira 1 minggu yang lalu dia cerita, waduh ini rasanya ini pekerjaan yang terakhir ini Pak Pendeta. Pekerjaan yang terakhir. Kalau ini sampai gagal wis, terakhir sudah. Buka usaha yang baru lagi dia ngomong. Buka usaha baru. Saya cuma ngomong begini, ya gimana ya kalau urusan usaha, saya paling nasihat saya, ya banyak berdoa. Kiranya Tuhan menolong, dilembutkan yang menerima barang itu, sehingga kerjamu jadi lancar. Nasihat saya gitu. Percayalah, kalau kamu sudah memberikan yang terbaik, masa sih Tuhan tidak tolong. Waktu syukuran di Pak Eko, dia cerita, loh, katanya gini-gini. Kok sekarang gini lagi? Oh iya. Memang benar.
dengan berdoa. Ini barangnya diterima. Dan kita bisa hidup lagi. Beberapa kali ditolak. Kirim 10, diterima cuma 1, bayangkan. Kirim 10, diterima cuma 1. Ini kirim 10, diterima 9. Dibalik sama Tuhan. Saya tidak bisa ngomong apa-apa. Roh Kudus tolong. Roh Kudus damping di tengah-tengah kesulitan. Cuma begitu aja. Bapak Ibu, ini satu kenyataan nyata, bukan saya alami, tapi orang lain yang alami, jemaat kita yang alami, sehingga dia bisa mulai bangun lagi. Kita akan bangun lagi. Ya, bagus terus. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus itu akan menolong kita, memberikan kita kemenangan kalau kita bersandar kepadanya. Di dalam sejarah gereja mula-mula ada seorang martir pertama. Siapa namanya martir pertama? Stefanus, betul ya? Stefanus, kisah 6 sampai 7, kisah para rasul pasal 6 sampai 7. Stefanus ini penatua yang baik. Dikatakan catatan Alkitab mengatakan dia seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, kisah 6 ayat 5. Seorang yang rajin melayani Tuhan, seorang yang dipimpin hidupnya oleh Roh Kudus. Kalau kita berpikir orang seperti Stefanus ini, seharusnya dia mungkin berdiri di tempat ini, mungkin kita bisa memberikan penghargaan. Ini loh penatua yang the best. Bisa melayani, hidupnya penuh dengan Roh Kudus. Tetapi di dalam sejarah gereja mula-mula tidak gampang orang yang demikian. Melalui berbagai macam fitnahan, melalui berbagai macam persidangan, dia tetap dipersalahkan. Dan akhirnya Stefanus dikatakan dirajam batu sampai mati. Catatan firman Tuhan mengatakan bahwa wajah Stefanus tampak percaya seperti wajah malaikat. Dia tidak takut, dia tidak sedih, wajahnya seperti malaikat. Mungkin kalau kita melihat orang yang meninggal dunia itu ya, wah mukanya cerah. Kadang orang ngomong, mukanya baik loh, cerah, ya toh. Sepertinya tersenyum fotonya. Itu menggambarkan dia bahagia. Stefanus, orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya memang mati di rajam batu. Tetapi hidup itulah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Penghibur, sehingga dia berani menjalani semuanya itu. Dan firman Tuhan jelas mengatakan, Stefanus melihat malaikat yang menghampiri dia. Ini semua karena Stefanus hidupnya mengalami Roh Penghibur. Fortis itulah yang membuat dia jadi gagah berani. Penderitaan atau kematian dalam Kristus bukanlah kekalahan, melainkan kemenangan. Jadi persoalannya bukan Stefanus dapat berkat di dunia ini, bukan. Tetapi ketika dia bisa melewati masa-masa itu. Bahkan sampai hari ini, melalui kematian Stefanus kita tahu siapakah martir pertama. Selalu kita akan menjawab, Stefanus. Dengan kata lain, kalau kita mengaku diri kita hidup kita dipimpin Roh Kudus, tidak selalu katanya dipimpin Roh Kudus selalu sukses, selalu lancar, selalu sehat. Tidak selalu seperti itu. Ini buktinya Stefanus mati di rajam batu. Bagaimana teologi tentang Roh Kudus kalau seperti itu? Jadi jelas sekali Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita sudah merayakan hari Pentakosta. Sepertinya hari Pentakosta ini sepertinya dianaktirikan. Maafkan ya. Saya sendiri mungkin menganaktirikan. Tidak ada panitia Pentakosta. Tidak ada dana Pentakosta. Tidak ada mungkin konsumsi di hari Pentakosta. Konsumsi Natal ada berjuta-juta. Konsumsi Paskah berjuta-juta. Konsumsi kenaikan Tuhan berjuta-juta. Konsumsi Jumat Agung ya memang puasa, tidak ada makan-makan ya kan. Kalau ada makan-makan mungkin ya berjuta-juta. Tapi konsumsi Pentakosta ada apa enggak? Tidak ada. Gereja memang kadang-kadang bisa melupakan hari Pentakosta ini. Pentakosta adalah hari di mana Tuhan memberikan Roh Penghibur, hari di mana Tuhan memberikan Roh Penghibur, turunnya Roh Kudus menyertai kita, membimbing kita, dan itu kita perlukan sampai hari ini.
Roh Kudus akan menyertai kita di dalam penderitaan. Roh Kudus akan menyertai kita supaya kita mengalami kemenangan. Jika tanpa Roh Kudus datang, maka kita ini dikatakan seperti teks yang baru kita baca tadi di awal, yaitu kita ini akan disebut yatim piatu. Jika Roh Kudus tidak datang, maka mereka yang mengaku dirinya sebagai anak Tuhan tidak akan mengalami kekuatan pada waktu kelemahan. Mereka yang mengalami kesakitan tidak akan mengalami penghiburan di dalam kesusahan. Mereka tidak akan dapat bertahan waktu penganiayaan. Mereka tidak mempunyai pengharapan pada waktu menerima ujian. Tetapi sejarah gereja dan kenyataannya Roh Kudus itu hadir di dalam hidup kita. Makanya gereja kita merayakan ibadah Pentakosta siang hari ini. Walaupun sebatas nuansa, tetapi kita diingatkan bahwa di dalam hidup ini kita harus mengandalkan akan Roh Kudus. Mengandalkan akan Roh Kudus ditandai dengan bagaimana, Pak Pendeta? Sederhana, yang praktis, yang nyata. Kalau Roh Kudus turun di dalam hidup kita, maka Roh Kudus akan bertakhta dan mengubah hidup kita. Apakah hidup kita sudah menampilkan karakter Kristus? Apakah hidup kita sudah membuahkan buah-buah Roh Kudus? Bahkan mungkin hidup kita mengalami karunia-karunia Roh Kudus. Puji Tuhan. Alami terus. Yang jelas, hari ini, apapun persoalan kita, mari kita senantiasa, Roh Kudus, aku andalkan. Roh Kudus hadir dalam hidup. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Mengalirlah di hidupku Tuhan. Kita katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di dalam ini. Mengalirlah Roh Inilah kondisi hidup kita. Tanah kering yang berhidup air, dalam jiwaku rasakan selalu kau hadir dalam hidupku ya Tuhan. Selalu hadir di hidupku, Menolong aku memulihkan jiwaku. memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Oh Tuhan, sekali dalam hidupku. Mengalirlah kuasa mengalirlah
Biarlah ini menjadi doa kita bersama-sama. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Apakah kita sebagai gerejanya sadar bahwa Roh Kudus ada di samping kiri kita, kanan kita, muka kita, belakang kita, bahkan ada di dalam hidup kita? Apakah hidup kita kadang-kadang masih sering menolak kehadiran Roh Kudus, tidak menjadikan Roh Kudus sebagai oknum yang bertahta di dalam hidup kita, memimpin hidup kita melalui firman-Nya? Kita membiarkan hidup kita liar, kita membiarkan hidup kita tidak dikendalikan oleh suara Roh Kudus. Hidup kita tidak dikendalikan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Apakah hidup kita senantiasa rindu diubah oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita semakin hari semakin menampakkan proyek kerajaan Allah, yaitu buah-buah Roh Kudus hadir, dan melalui kesaksian buah-buah Roh itu banyak jiwa melihat Tuhan di dalam hidup kita, percaya kepada Yesus. Mari siang hari ini berdoalah, Tuhan hadirlah senantiasa dalam hidupku. Ampuni kalau aku selama ini hidup menurut jalanku sendiri, menurut kekuatanku sendiri, hidup tidak dipimpin oleh firman Tuhan, bahkan hidup mengabaikan suara-suara Roh Kudus yang berbicara melalui khotbah, melalui apa yang kami renungkan, apa yang kami baca, atau apapun juga. Ampuni kalau selama ini saya memahami ketika Roh Kudus hadir berarti saya akan mengalami sukses, saya akan mengalami kemenangan-kemenangan yang menurut dunia itulah yang membahagiakan. Mari kita belajar seperti Stefanus. Hidupnya terus senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Baik ketika sehat, bahkan ketika mati di ranjang batu, wajahnya bagaikan malaikat. Ada kebahagiaan, ada kemenangan bersama dengan Allah Roh Kudus. Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami, memberkati hamba-Mu, setiap kami yang hadir siang hari ini, untuk hidup kami dipimpin dan dikendalikan oleh Allah Roh Kudus, sehingga hidup kami nantinya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena ketika Roh Penghibur datang mengajar kami, menolong kami akan mampu menjadi saksi Tuhan. Ada kuasa yang akan hadir dalam hidup kami, sehingga kuasa Roh Kudus itulah yang memampukan kami untuk terus gereja ini dikembangkan, berita Injil disebarluaskan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami berdoa kiranya keluarga demi keluarga di gereja kami juga dipulihkan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga mereka memiliki buah-buah roh dalam hubungan suami istri. Sebagai seorang bapa yang mengasihi istrinya, sebagai seorang istri yang menghormati suaminya, anak-anak juga tunduk dan patuh, semua karena dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Berseru berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kuasa Roh Kudus
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Mari kita kembalikan segala puji hormat kepada Allah Tritunggal Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Roh ketinggiannya yang esa, Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hiduplah dipimpin dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian, mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali, ambil saat teduh, ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Berkatnya padanya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Bergelombang timbullah tanda yang berlubang. Di atas dasar iman, katakan karena bergelombang.